dipersembahkan oleh Luwak pakai full sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Faris. Kejadian menghebohkan pertama di dunia. Anak di bawah umur 17 berhasil merakit 7 bom, 4 meledak, mengakibatkan luka 96 orang. Ini kejadian pertama di dunia karena selama ini yang kejadian anak di bawah umur hanya sebatas penembakan, tapi belum ada yang sampai berhasil merakit bom dan membawanya ke sekolah dengan remote dan berhasil melukai 96 orang. Apa penyebabnya ini dari segi pendidikan di sekolah ataupun faktor pendidikan di dalam rumah? Inilah Hot Room. Bom meledak di SMA 72, masyarakat tersentak. Gede belakang tadi bunyinya gede banget. Itu tuh. di tempat yang seharusnya menjadi ruang tumbuhnya ilmu dan cita-cita. Suara ledakan justru menggema. SMA Negeri 72 Jakarta kini menjadi sorotan setelah seorang remaja diduga terlibat dalam perakitan bom di lingkungan sekolahnya. Peristiwa ini mengguncang banyak hati, bukan hanya karena bahaya ledakannya, tapi karena mengungkap rapuhnya benteng karakter di kalangan muda. Pendidikan sejatinya bukan hanya soal nilai rapor, tapi juga tentang empati, tanggung jawab, dan pengendalian diri. Guru, orang tua, dan lingkungan harus menjadi segitiga pembimbing yang kuat agar anak tidak berjalan sendirian. Dari kejadian ini, sekolah mulai memperkuat bimbingan konseling dan pendidikan karakter. Karena membentuk manusia berilmu tanpa hati yang baik sama saja seperti membangun bom waktu di tengah masa depan. Tragedi ini menjadi pelajaran berharga bagi dunia pendidikan, bahwa di balik setiap ledakan ada panggilan untuk memperbaiki cara kita mendidik, agar sekolah kembali menjadi tempat yang aman dan anak-anak tumbuh dengan hati yang damai. Yup. Para pemirsa, salah satu cara untuk kaya raya adalah bekerja keras. Bekerja keras tentu kondisi badan harus fit. Kamu tahu bagaimana caranya Hotman bisa nangani ratusan perkara besar-besar? Caranya adalah sebelum saya bekerja, saya bisa perkirakan kalau saya minum kopi luwak hitam premium dalam waktu 1-2 jam, semangat kerja saya langsung meningkat. Beda dengan kalau minum vitamin, makan waktu kurang lebih 6 jam baru kerasa. Makanya kalau kau mau kaya seperti Hotman, minumlah kopi luwak hitam premium, terutama untuk anak-anak muda. Ya, apalagi jam segini. Habis ini jam 10, saya masih akan berdansa nanti saya jam 3 pagi. Dan besok udah sidang lagi. Rahasianya apa? Kopi luwak hitam premium. Minum tanpa gula. Makanya saya tidak ada diabetes, semuanya masih tokcer. Nggak kayak beliau. Pak Andri, Bapak sebagai orang tua di salah satu korban. Iya, Pak. Kondisi anaknya sekarang bagaimana? Kondisi anak saya sampai sekarang masih kritis, Pak. Masih kritis? Iya, Pak. Cedera apa yang dialami? Yang dialami cedera itu terutama bagian wajah ya, Pak. Bagian wajah. Rusak atau luka atau apa? Luka bakar, Pak. Oh, luka bakar. Luka bakar sama rusak. Rusak ya? Iya. Jadi yang di sini, Pak, sebelum operasi itu ada serpihan di sini, itu mengakibatkan bikin rusak tulang sini, Pak. Oh ya? Yang di sini juga ada serpihan, bikin rusak juga tulang yang di sini. Iya. Terus di sini serpihan, di mata sebelah kiri banyak serpihan. Oh ya? Iya. Mata gimana? Bisa melihat? Matanya ada perkembangan sih, Pak, kata dokter. Dia bilang agak ada perkembangan agak bagusan. Agak jadi, bisa, oke. Okay. Ya, jadi pupil matanya hari pertama itu kelihatan
tidak kelihatan. Kutilnya tidak kelihatan. Pupilnya. Upilnya, oke. Pupilnya tidak Ya. kelihatan. Jadi tadi ada dapat keterangan dari dokter. Jadi pupilnya itu udah mulai kelihatan. Cuman di tengah-tengah pupilnya itu luka. 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 Anaknya bisa, udah tanya nggak anaknya bisa melihat nggak? Anaknya bisa melihat di kanannya ini di jarak 1 meter. Jarak 1 meter. 1 meter. Saya dengar katanya banyak dari 96 korban ini pendengarannya terganggu, benar gak tuh? Ini dari kupingnya anaknya saya sendiri itu gendangnya pecah. Apa? Gendangnya pecah. Kalau pecah bisa dengar? Kalau buat dengar mungkin yang sebelah kanan kali Pak, karena bisa dengar karena kan dia kemarin sudah bisa, saya ngomong sama dia nanti dia ditulis. Oh, tapi dia udah dengar berarti ya? Bisa dengar. Tapi apa yang pecah kurang. salah satu atau Mungkin yang kiri saya rasa. gitu ya? Iya. Anak bapak perempuan atau Laki-laki Bapak. Laki-laki. Iya. Kalau kejadiannya bapak tahu nggak kejadian kronologisnya? Katanya si pelakunya ini membawa 7 bom, 3 bom di rangsel, 2 bom diletakkan di dalam masjid, 2 di luar masjid. Bisa tahu nggak kronologisnya? Yang bapak dengar? Saya tidak tahu Pak. Cuman yang saya tahu, saya cuman ingin anak saya ke depannya nasibnya gimana gitu aja Pak. Begitu. Iya. Terus Saya dari pertama awal dari rumah sakit sampai hari ini saya fokus ke anak. begitu. Yang Iya. Anda dengar apa? Ya, mungkin yang Anda dengar gimana berita-berita yang Anda dengar atau pembicaraan antara orang tua murid? Yang saya dengar itu ada yang bilang 3 ledakan, terus yang saya dengar lagi ada 7 bom. Ya. Seperti itu Pak. Ini pelakunya ini satu kelas sama anak bapak atau beda? Tidak Pak. Tidak kenal sama Tidak. sekali. Makanya saya tidak terima itu kasus bulian. Karena apa? Karena si pelaku ini kelas 3. Dan pada saat itu diliburkan Pak. Anak saya baru kelas 1. Ya. Jadi pada saat itu kelas 3 ini diliburkan. Tidak boleh masuk. Cuman dia masuk kan seperti itu. Masuk sendiri dia? Iya. Yang lainnya masuk gitu? Yang lainnya kelas 3 ini diliburkan. Oh begitu? Iya. Dan mengenai pertanggungjawaban terhadap anak bapak, apakah sudah ada dari pihak mana yang akan menanggung biaya dan sebagainya? Biasanya kan para pejabat datang berduyun-duyun masuk TV jadi pahlawan. Ini kok saya belum lihat ada pejabat berduyun-duyun datang ke rumah sakit ya, seperti pahlawan. Bapak sudah ada yang mendatangi? Buat saat ini tadi ada sih Pak. Dari mana? Tadi dari pihak sekolah baru datang. Ya, apa nawarkan pengobatan atau apa? Saya malah minta solusi sama kepala sekolah Pak. Belum ada jawaban? Belum. Ya, itu sekolah swasta atau negeri ya? Negeri Pak. Negeri ya? Iya. Kalau keadaan korban lain, gimana? Apakah anak bapak termasuk yang paling parah atau bagaimana? Anak saya yang paling parah Pak. Paling parah ya? Iya. Kenapa? Waktu itu posisinya di mana dia? Posisinya dekat, posisinya bomnya ada di sini Pak. Oh, di dekat dia ya? Iya. Kalau si pelaku, kok dengar nggak keadaannya sekarang gimana? Sekarang ini saya belum dengar Pak. Belum dengar ya? Belum. Gitu. Iya. Terus, ini anak keberapa dari bapak? Anak pertama? Anak kedua Pak. Anak kedua ya? Iya. Kondisi badannya tidak luka, hanya mukanya doang? Kondisi badannya yang luka itu muka, di sini Pak, tangan Oh, sampai tangannya sini. juga luka begitu ya? Ini leher juga, kakinya coak Pak. Apa? Kakinya dagingnya hancur. Kakinya dagingnya hancur. Hancur. Lutut, Bisa berjalan, Pak. belum tahu? Di bagian lutut Pak. Belum tahu apa bisa berjalan atau tidak? Karena kan posisi sekarang kan masih berbaring Pak. Belum tahu ya? Belum tahu. Oke, Pak Susno, kalau pelakunya anak di bawah umur begini, bagaimana sanksi pidananya? Baik, pertama saya ucapkan ikut prihatin, ikut berduka pada para korban. Semoga cepat sembuh semuanya. Untuk anak ini termasuk kategori anak di bawah umur, maka penyebutannya pun sesuai undang-undang tentang peradilan anak itu bukan tersangka, tapi anak yang berkonflik dengan hukum. Ya. Kemudian untuk prosesnya, peradilannya pun adalah peradilan sesuai dengan hukum acara peradilan untuk anak-anak. Yang hukumannya pun itu kalau nggak salah setengah daripada ancaman hukuman yang diberikan.
Nah, permasalahannya bukan soal hukuman yang diberikan, tapi kita belajar dari kasus ini bahwa Polri telah mengatakan bahwa ini pelaku tunggal dan sebagainya. Kalau saya katakan ini tidak tunggal ya. Mengapa tidak tunggal? Karena untuk membuat bom yang sedemikian banyak. Tidak tunggal? Tidak, karena ada orang lain yang memasok atau tempat membeli daripada bahan peledak. Dia kan tidak bikin bahan peledak sendiri. Entah dibeli langsung atau dibeli online atau dibeli dipasok. Ini berarti orang ini terlibat. Berarti Bapak mau mengatakan terlalu terburu-buru mengatakan pelaku tunggal gitu? Iya, karena ada orang lain yang terlibat. Ya. Yang memasok bahan ini atau tempat membeli bahan ini harus diperiksa gitu. Mengapa dia sampai menjual bahan yang terlarang ini? Termasuk katanya waktu dicek dia punya peralatan di rumah, dia punya semua foto-foto dan video-video kejadian-kejadian penembakan di tingkat dunia. Ya, berarti dia memang sudah terobsesi. Iya, terobsesi. Ya, dia penembakan di sini, negara ini dia punya katanya semua. Sampai di senjatanya pun ditulis. Nah, sekarang harus dilacak dari mana dia dapat alat ini. Ya. Kemudian adakah instruktur yang memberikan bimbingan kepada dia untuk membuat alat seperti itu, atau dia meracik sendiri? Kalau meracik sendiri ada yang gagal, ada yang meledak, apa langsung begitu diracik diuji coba, atau tanpa uji coba langsung diledakkan di masjid dan tempat-tempat lain yang 7 itu. Oke. Nah, sekarang kan udah jelas meledakkan bom. Iya. Polisi mengatakan bukan terkait dengan teroris. Berarti kalau dari segi KUH pidana ada juga pasal 187 mengeledakkan bom biasa. Jadi mana yang berlaku, teroris atau non teroris? Kalau sekarang penyidik telah menentukan non teroris ini. Non teroris ya? Ya, tetapi tidak bisa dikatakan tunggal ya. Kenapa tidak bisa dikatakan tunggal? Yaitu kita harus lacak bom ini tidak terjadi serta-merta tidak dibeli di toko dalam bentuk bom. Tapi artinya setidak-tidaknya ada pemasok yang melanggar hukum gitu loh. Iya. Dan itu harus disidik begitu? Ya harus disidik. Kenapa dia menjual bahan itu? Kenapa kalaupun seandainya dalam meracik itu ada orang lain yang memberikan petunjuk, juga harus kena juga. Artinya terlalu dini untuk menyimpulkan ini adalah pelaku tunggal, apalagi si anak mungkin belum begitu sadar, sehat untuk diminta pertanggungjawaban. Oke, ketemu lagi di Hot Room, kita istirahat dulu. Dipersembahkan oleh Keluar White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula, Nyaman diminum. dipersembahkan oleh Keluar White Chocolate Sugar dulu. wah, rendah gula, Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room, bom meledak di SMA 72 KPAI. Polisi mengatakan dia pelaku tunggal. Apakah KPAI tidak curiga seorang anak dari mana duitnya merakit bom tersebut? Ibunya TKW di luar negeri, bapaknya mohon maaf hanya seorang koki atau tukang masak di restoran. Apakah KPAI sudah memperluas untuk mengetahui apa yang terjadi? Mohon izin Bang, KPAI kan tidak punya tusi untuk melakukan penyelidikan ya. Tapi tusi kami adalah melakukan pengawasan terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jadi tentu kami lebih fokus kepada yang pertama, memastikan seluruh anak korban yang mengalami luka itu mendapatkan penanganan medis. Itu jadi tidak termasuk kan perlindungan, tidak termasuk siapa yang menjadi penyebabnya ini terhadap anak, yang menyebabkan anak berbuat itu, nggak termasuk. Kalau penyelidikan sepenuhnya menjadi kewenangan pihak yang berwenang, ya Bang. Sementara hasil KPAI, sepengetahuannya masih sependapat dengan polisi pelaku tunggal. KPAI kalau terkait dengan misalnya motif atau terkait dengan penyelidikan lebih dalam terkait dengan perakitan atau ini, itu semua kami menyerahkan, menghargai bahwa itu adalah betul-betul wewenang dari kepolisian ya Bang. Kami memastikan yang pertama, anak-anak yang mengalami luka mendapat penanganan medis. Ini yang kami pastikan. Memastikan penanganan medis termasuk tadi Pak Andre ingin mau tahu juga yang bayar siapa, itu yang paling utama. Kemarin informasinya Pemprov DKI, Pak Gubernur siap untuk menjamin. Sudah ngomong resmi begitu? Sudah ngomong. Pak Andre udah dengar itu? Sebagai orang tua anak korban? Saya dengarnya dari berita, cuman yang bikin khawatir Ibu,
kedepannya ini kan langkah panjang ya Pak. Ya, tapi minimum pengobatan dulu deh. Ya. Sudah ada jaminan nggak bahwa ditanggung gubernur? Saya lihat dari berita. Dari berita? Iya. Oke. Rumah sakit belum mulai hitung-hitung tagihan belum ya? Oh enggak, kalau buat biaya enggak ditagih. Oh begitu. Ya, menurut KPAI memang KPAI juga ikut berjuang agar biaya pengobatan para korban ini dibayar oleh pemerintah. Tentu kami memastikan bahwa anak-anak ini penanganan medisnya tentu tidak menjadi tanggungan dari keluarga korban ya. Dan karena kemarin Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa itu menjadi tanggung jawab dari Pemprov DKI, pernyataan ini juga disampaikan oleh pihak rumah sakit, kepala rumah sakit di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih juga menyampaikan hal yang sama, bahkan Bang tidak terbatas pada saat mereka dirawat inap. Tetapi ini kan ada beberapa penanganan yang perlu tindak lanjut Bang. Tidak lanjut. Karena sebagian itu kan sebagian besar mengalami masalah terkait dengan pendengaran. Oke, itu yang mau saya tanya. Dari 96 korban ini, apakah KPAI sudah tahu keadaan menyeluruh bagaimana? Apakah ada berapa persen yang sudah hampir sembuh atau bagaimana? Jadi Bang, pada saat kami melakukan pengawasan langsung di rumah sakit, ada 96 anak yang pertama kali mengakses layanan kesehatan, tidak hanya di Rumah Sakit Islam, tapi ada di sekitar 5 layanan gitu ya. Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit Yarsi, Rumah Sakit Pertamina Jaya, kemudian ada di Balai Kesehatan Lantamal, sama di Puskesmas Kelapa Gading. Itu. Dari beberapa yang mengakses itu, yang ada di Rumah Sakit Islam ada 43 awal mula di hari Jumat. Yang paling parah berapa orang sekarang ini yang masih tersisa? Terakhir kami mengunjungi hari Senin kemarin Bang, itu ada 13 di Rumah Sakit Islam. Yang masih parah? Rata-rata yang parah dari sekian rumah sakit ada di Rumah Sakit Islam. Kemudian masih ada 17 anak yang di Rumah Sakit Yarsi. Kalau yang di Yarsi itu kira-kira bisa Ibu kasih gambaran? Selain tadi Bapak sudah menyerahkan anaknya? Kebetulan yang anaknya Bapak kemarin kami berkunjung dari sejak Jumat malam, Sabtu siang sampai Senin, kami termasuk yang tidak boleh atau belum diizinkan untuk masuk ke yang ICU. Jadi kami korban belum lain lihat. Gimana? Tapi kalau korban lain kami lihat Bang, ada yang tertusuk paku. Tertusuk? Paku di kaki, kemudian ada yang tertusuk benda tajam di daerah sini, ada yang kepalanya, ada yang luka bakar di kepala. 2 orang waktu itu kami kunjungi hari Sabtu, 2 itu di ruang khusus ya, steril, higienis gitu, karena luka bakar. Ketika hari Senin kami mengunjungi kembali ke sana, sudah bertambah ada 3 orang lah yang ada di ruang khusus higienis. Itu tadi paku apa? Waktu meledak bangunannya ya, jadi pakunya berterbangan begitu ya? Ya mungkin Bang, karena ada yang nusuk di kaki, ada yang nusuk ada yang nusuk di kaki ya? Iya, ada yang nusuk di kaki, ada yang di tangan. Kemudian juga ada yang luka di paha, ada yang luka di kaki gitu. Dan ini semua murid, kalau guru ada yang celaka? 1 orang dewasa penjaga kantin Bang. 1 orang dewasa? Ya. Dan semua anak laki-laki Bang. Karena kan semuanya anak laki-laki Bang. Karena sedang sholat di masjid. Kan meledaknya di masjid Bang. Oke. Menjelang sholat Jumat. Yang di luar masjid kan ada meledak juga? Tapi semua korbannya ini anak laki-laki yang sedang berada di masjid yang mau melangsungkan sholat Jumat. Oh begitu. Iya. Yang KPAI melihat enggak? Dia pelaku, tapi kok malah meledak di dalam masjid sementara dia ada di dalam masjid. Jadi kalau informasi kemarin pada saat konferensi pers di Polda Metro Jaya Bang ya, dari 4 yang meledak itu 3 kan belum sempat diledakkan. Yang 4 meledak ini yang di dekat anak itu yang harus nggak pakai remote Bang. Jadi harus dikasih api gitu loh, kayak di ini api dan sumbungnya itu nggak panjang. Tapi kok bisa meledak? Pendek. Kan sumbungnya pendek, mungkin dia nggak sempat mengamankan diri sehingga akhirnya yang bersangkutan kena Bang. Dinyalain langsung dia belum sempat kabur gitu ya? Kaburnya mungkin juga belum panjang gitu ya, karena sumbungnya pendek gitu. Sehingga itu akhirnya nggak semuanya itu diledakkan pakai remote. Yang di tasnya, yang di rangselnya 3 nggak meledak ya? Saya nggak tahu apakah posisi yang tidak meledak itu ada di ransel atau sudah ditempatkan di posisi-posisinya Bang. Itu yang saya kurang ini. 4 dari 7 bom meledak. Ibu Cassandra, bagaimana pandangan Ibu sebagai psikolog seorang anak ya, secara kejiwaan? Mungkin nggak ini pelaku tunggal seorang anak umur 17 mampu begitu? Belum dari segi pembiayaan, dari segi keahlian, dari segi kenekatan. Yang jelas dengan adanya
alat pidana ini berupa bom rakitan, Ya. jadi jelas sudah pasti ada pengaruh dari luar. Ada pengaruh dari luar. Wah, sependapat dengan Saya sependapat Bapak penyidik dengan kita. Bapak Susno. Ya. Ya. Artinya pun dari awal misalnya dikaitkan dengan bullying, saya mungkin termasuk salah satu yang tidak setuju. Ya, tidak setuju apa? Tidak setuju bahwa penyebabnya hanya bullying saja. Tidak setuju penyebabnya bullying saja. Betul. Menurut Ibu apa? Karena kalau di dalam prinsip pemeriksaan psikologi forensik, Ya. sebenarnya harus dilakukan pemeriksaan tersebut justru untuk mengetahui baik motif, lalu kemudian psikodinamika kekerasannya, dan yang paling penting adalah untuk bisa memberi jawaban bahwa apa faktor-faktor penyebab utama, faktor penyebab penyerta, dan faktor pemicu. Oke, itu yang mau saya tanya. Ya. Dia, apakah dia termasuk anak yang kesepian? Bapaknya tukang masak di suatu restoran, ibunya TKW. Apakah dia merasa kesepian atau gimana itu, Pak? Nah, itu yang justru harus dijawab dalam pemeriksaan psikologi forensik, Bang. Oke. Itu alasannya mengapa saya dengar pun Asosiasi Psikologi Forensik sudah diundang untuk melakukan pemeriksaan yang tentu harus kita tunggu hasilnya. Oh, begitu. Karena kembali lagi, argumentasi atau dugaan bullying boleh saja, tetapi Ya. saya meragukan bullying itu sebagai penyebab utama. Ya. Lalu kemudian Kenapa meragukan? Karena kembali lagi profilnya kurang cocok, Bang. Kalau Ya. dia menggunakan sebagai seorang anak, menggunakan istilahnya ini adalah improvised explosive device. Ya. Dan untuk merakit itu berarti kan dia perlu belajar. Nah, Ya. belajarnya dari mana? Nah, ini kan ternyata ya sesuai dugaan memang belajarnya dari dark web, lalu kemudian ada interaksi secara online. Nah, Ya. lalu kemudian ada dugaan berikutnya yang muncul adalah tentang game online. Ya. Yang memang dibatasi. Pemerintah kita memutuskan untuk membatasi game. Tentu saja boleh, tetapi apakah game adalah penyebab utama? Saya juga ragu. Ya. Kembali lagi, baik bullying maupun game itu adalah penyebab penyerta atau bahkan pemicu. Nah, penyebab utamanya harus dicari nih, Bang. Nah, terutama di dalamnya adalah ada interaksi dari ABH ini dengan seseorang, sesuatu. Nah, ini harus dicari dalam pemeriksaan dan penyidikan. Tapi Anda melihat faktor ada menonjol adalah faktor si orang anak yang kurang mendapat perhatian, bapaknya kerja di luar, ibunya TKW, itu salah satu faktor. Itu adalah faktor berikutnya, yaitu kondisi kesehatan mental dari anak ini sendiri. Kondisi kesehatan Betul, mental. jadi bagaimana dia berpikir, merasa, bertindak, melakukan perencanaan ketika dia terpapar. Nah, terpapar ini kan bisa interaksi langsung. Tadi Bapak Susno mungkin menduga ada interaksi dengan seseorang secara langsung. Nah, kalau saya menduganya adalah interaksinya secara online. Jadi bisa jadi dia sudah punya paparan baik tidak hanya game tetapi juga ada gambar, video, tulisan, dan cara membuat bom itu sendiri. Oke, kita istirahat dulu. Ini merupakan masukan bagi para orang tua. Jangan biarkan anak-anak Anda kesepian. Biarkanlah Hotman yang kesepian. Dipersembahkan oleh Blue Aqua Coconut Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Blue Aqua Coconut Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Para pemirsa, kamu tahu nggak profesi pengacara? Profesi pengacara bukan hanya sekedar menguasai pasal-pasal, tapi juga harus mengingat kapan tanggal terakhir harus banding, kapan tanggal terakhir harus kasasi. Karena ada waktunya, misalnya banding 14 hari. Terlambat 1 hari, maka pengacara itu bisa dianggap lalai, bisa digugat bangkrut oleh kliennya. Terus pertanyaannya, kok bisa Hotman mengingat klien yang sudah ratusan? Karena kasus itu kan kalau datang tiap minggu bertahun-tahun baru putus. Caranya untuk meningkatkan daya ingat itu sudah diakui oleh semua pihak. Minum kopi, kopi luwak hitam premium. Ini mencegah penyakit lupa ingatan. Jangan sampai Anda melupakan, Anda lupa anak istri. Kalau lupa selingkuhan itu malah bagus. Temu lagi di Hot Room. Pak, jangan Bapak ketawa melulu. Dari segi pendidikan, apa komentar Bapak atas kasus ini? Anak SMA umur 17 merakit bom
dan tega meledakkan? Ya, pertama memang kita itu punya banyak masalah yang selalu saya sebut sebagai anak yatim piatu semu. Ya. Punya punya orang tua lengkap, tetapi mereka tidak hidup bersama orang tua. Itu namanya anak yatim? Yatim atau piatu semu. Yatim piatu semu. Iya, yatim piatu semu. Karena orang tuanya ada, tetapi mereka tidak memperoleh kasih sayang dari orang tua. Ya. Dan untuk itu maka kemudian mereka mengekspresikan dalam berbagai hal. Ya. Salah satunya itu tadi mungkin dia mencari jati diri dengan mempelajari tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan di negara lain gitu. Ya. Sehingga mereka mendapatkan jati dirinya dari situ. Cuma yang saya sangka memang ekspresi untuk mengungkapkan jati diri itu menciptakan cedera pada orang lain. Itu yang masalah. Tapi yang saya ingin menyoroti dari aspek pendidikan menarik yang disampaikan Pak Andri, bahwa tanggal itu kelas 3 itu libur. Dan memang libur karena baru saja mengikuti namanya tes kemampuan akademik. Ya. Jadi mestinya libur. Pertanyaan saya, mengapa ada kelas 3 libur, ada murid kelas 3 masuk, pihak sekolah tidak diam saja? Iya, pihak sekolah diam saja. Lalu kalau tadi senjata itu dibawa ke sekolah, kenapa? Bomnya maksudnya? Iya, ya. Kan kenapa nggak di pihak security tidak melakukan interogasi atau penahanan? Ini kan SMA negeri, jadi udah maklum lah pengawasan seperti itu kurang karena muridnya pun ratusan. Enggak, justru kalau dalam pengamatan saya, sekolah negeri di Jakarta sekarang justru jauh lebih ketat dibandingkan sekolah-sekolah swasta. Ya. Karena pagarnya tinggi dan sebagainya, ada petugas. Nah, tapi mengapa dua hal ini lalai? Itu yang kelalaian kedua ya. Yang ketiga, kan bom itu diletakkan di titik-titik. Ya. Di dalam masjid. Ya. Mestinya kan nampak. Kenapa pada saat akan beribadah nggak muncul kecurigaan semacam itu? Ya. Jadi saya menyambung yang disampaikan Pak Susno, saya kira ini yang bermasalah bukan hanya anaknya, tetapi juga sekolahnya nih kata Pak Susno. Karena apa? Karena mestinya sekolah itu bisa melakukan kontrol terhadap semua muridnya. Bapak yakin untuk anak SMA kepikiran sampai 7 bom? Yakin Bapak bahwa dia adalah pelaku tunggal? Ya kalau itu saya dari segi pendidikan kejiwaan anak Bapak bisa kalau kasih itu komentar? Saya percaya dengan Pak mantan penyidik ya. Itu kalau itu, tetapi secara logika memang begitu. Apalagi mohon maaf kita telusur lagi, tadi ibunya ada di luar, bapaknya sebagai koki. Tapi kenapa bisa mengadakan atau mengusahakan peralatan-peralatan yang begitu cukup mahal? Oke, Pak Susno, coba dielaborasi lagi. Kan polisi telah menyatakan ini bukan teroris, tidak terkait dengan organisasi apapun, pelaku tunggal. Komentar Bapak? Oke, kalau tidak terkait dengan teroris itu semoga saja ya. Tetapi kalau soal pelaku tunggal jelas tidak ya. Jelas tidak. Ya kenapa? Saya katakan tadi untuk merakit bom itu perlu bahan peledak. Ya. Bahan peledak ini dia beli sendiri atau dia beli lewat online atau dipasok orang lain. Ya. Ini pasti melibatkan orang. Kalau beli sendiri berarti si penjual ini kena juga. Ya. Kalau beli online di mana? Jadi ini harus diungkap. Emang Bapak sebagai penyidik tahu nggak beli di mana itu? Beli di mana kira-kira? Aku mau kepikir gua nih untuk ada itu yang menjual yang gelap-gelap begini. Nah ini mumpung ini ada kejadian dan anaknya ini kebetulan bisa berbicara, ini harus dilacak di mana dia beli. Tempat membelinya ini harus segera digeret ke kantor polisi. Kenapa jual itu? Katanya pasar gelap gitu. Ya, justru karena gelap itulah yang harus sidik. Seandainya pasar ini terang benderang, kenapa pasar terang benderang menjual kepada anak-anak seperti ini? Benar. Nah, yang kedua, harus kita tidak yakin dulu dia belajar buat bom ini lewat online, masa jadi langsung 7 tanpa uji coba? Tanpa uji coba? Ya, tanpa ledakan. Atau udah pernah diuji coba? Ya makanya perlu ditanya diuji coba di mana. Perlu ditanya begitu ya. Kecurigaan harus ada. Kedua, seandainya dia sudah sehat betul, perlu untuk meyakinkan apa yang dijawab, dia disuruh
merakit bom tapi jangan dikasih bahan peledak benaran. Ya. Gimana Anda merakit itu sampai bisa jadi, termasuk memasukkan sumbu peledak ataupun diledakkan dengan remote pakai detonator, gimana cara masangnya? Karena kita tidak yakin bahwa dia masang sendiri. Ya. Nah, terus yang berikut, karena saya ini terkait dengan keamanan juga, pelajaran paling bagus untuk sekolah. Kenapa security sekolah bisa lolos? Dia bawa senjata di sini kan? Entah itu rakitan, entah apa itu. Ada senjata ya? Oh, ada senjata rakitan. Nah, panjang. Oh, senjata mainan. Iya, tapi kan bentuknya mirip asli. Iya. Disitulah ditulis nama-nama orang pelaku-pelaku yang pernah meledakkan kayak gini di luar negeri. Oke. Kemudian masa bisa lolos dan dia kelas 3 yang saat itu libur. Nah, ini berarti sekolah ini tidak bagus dalam segi security. Yang bermasalah adalah pihak sekolah, terutama kepala sekolahnya terkait dengan keamanan. Meletakkan di dalam rumah ibadah, masjid. Di masjid itu ada pengurus masjid, ada keamanannya, ada security-nya. Kemudian di OSIS sendiri kan ada juga siswa-siswa yang mengamankan, dan ada juga regulasi dari Kementerian tahun 2023 yang menyangkut keamanan sekolah yang zero kekerasan. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan bully, berarti bully itu kekerasan. Kenapa sekolah ini kok ada bully? Berarti tidak steril daripada kekerasan. Jadi Bapak sebagai mantan Kabar Reskrim, terakhir apa sih? Letjen atau Komjen sih? Ya begitulah. Bapak tidak yakin dia pelaku tunggal, pasti melibatkan pihak ketiga? Iya. Sebetulnya jawaban itu ketika dia buat bom itu, mestinya di rumahnya kan nampak kesibukan. Masa orang tuanya... Artinya orang bapaknya harus dicurigai juga? Loh iya dong. Temu lagi di hot room di segmen terakhir. Bapaknya nggak tahu. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. wah, rendah gula, Nyaman diminum. Temu lagi di hot room di segmen terakhir ini tentang topik bom meledak di SMA 72. Kepada Pak Andri sebagai orang tua dari salah satu korban yang keadaan anaknya masih parah, apa himbauan Bapak? Dan kepada siapa menghimbau? Harapan saya kepada pihak-pihak pemerintah, khususnya kepada Pak Gubernur DKI. Gubernur DKI. Karena ini kan sekolah di bawah Gubernur DKI ya. Karena yang saya tahu itu dia ngomong itu di dalam berita media. Cuman saya kalau bisa saya meyakinkan sepenuhnya biar hati saya tenang seperti itu, Pak. Oke, jadi yang kedua, Bapak perlu keyakinan, ya agar hatinya tenang, pengobatan ditanggung pemerintah. Apalagi Pak? Karena ini pengobatan dia itu masih panjang banget. Ya, Oke, karena yang melindungi anak adalah KPAI. Gimana caranya Ibu membantu agar Bapak ini tenang? Yang kedua, apakah Bapak, Ibu bisa mengatakan sekarang KPAI jamin akan membantu? Ya. Salah satu dari yang tadi saya sampaikan ya Bang, memastikan. Dan kemarin kebetulan waktu kami berkunjung di Rumah Sakit Islam, kepala rumah sakitnya sendiri yang bercerita. Bahkan beliau juga bilang kalau nanti semua luka yang berkaitan dengan fisik ini sudah beres, akan berlanjut kepada penanganan terkait dengan pendengaran Bang. Pendengaran? Karena gangguan pendengaran ini antara satu anak dengan anak yang lain itu beda-beda Bang. Ya. Presentasinya ada yang parah dan saya dengar kemarin ada yang total juga. Nah ini tentu nanti akan lanjut ya. Apakah terapi. Ibu berjuang juga untuk ganti rugi di samping pengobatan? Ya, tapi mungkin saya sampaikan dulu Bang bahwa kemarin kepala rumah sakit menyampaikan bahwa Pak Gubernur siap sampai pada proses terapinya juga sampai selesai. Terapi, ya. Ya, karena Pak Gubernur memandang bahwa anak-anak ini kan masa depannya masih panjang. Ya. Dan pendengaran ini adalah bagian penting dalam proses pembelajaran. Ya. Itu yang kemarin disampaikan. Dan kami tentu saya tadi sudah bilang sama Bapak, sudah saya kasih nomor Bang. Nanti kalau ada masalah silakan. Silakan langsung. Pasti kalau ibu ini tidak bantu, cari saya somasi dia. Kita gugat langsung. Ibu Cassandra, sebagai ahli kejiwaan, mungkin enggak orang tua korban, orang tua pelaku tidak tahu, tinggal di rumah kontrakan kecil. Ya peralatan bom itu kan pasti ada. Ibunya udah cerai, tinggal di luar negeri, hanya tinggal berdua. Analisa ibu sebagai ahli kejiwaan gimana? Mungkin karena kembali lagi bahwa kehadiran ayah, ibu, apalagi ketidakhadiran,
itu seringkali dipersepsikan, dimaknai berbeda oleh anak. Jadi bisa jadi yang ibunya menjadi TKW sekalipun sudah memberi hubungan atau telepon dan lain sebagainya, tapi tetap tidak ada di hati. Bapaknya ada di ruangan dekat dengan dia, tetapi tetap tidak ada koneksi, Bang. Jadi ini secara psikologis tentu pasti ada dampaknya. Yang kedua, mungkin nggak bapaknya tidak memperhatikan ada peralatan bom di rumah kontrakan yang sangat kecil? Ya betul, tapi kalau misalnya memang sibuk, lelah bekerja, lalu kemudian memang kurang memperhatikan, apalagi biasanya mohon izin Bang, kalau laki-laki kan mungkin kalau untuk mengurus anak mungkin jadi kurang memperhatikan karena tidak ada istrinya. Beda kalau Hotman sayang sama anak. Nah, yang berikutnya adalah justru saya ingin menyorot tentang adanya peran mungkin kebijakan pemerintah, Ibu mungkin bisa juga ditindaklanjuti bahwa kita kan juga sudah ada pembatasan ya untuk penggunaan medsos sesuai dengan umur. Kalau di Indonesia kan sampai usia 18, kalau di Denmark 15, kalau di beberapa negara lain 16. Nah, tapi di dalam prakteknya saat ini tidak demikian nih. Anak-anak itu masih bisa mengakses ya, dan ini yang tentu harus menjadi perhatian. Seandainya negara sudah mengeluarkan undang-undangnya, tetapi kalau tidak dijalankan oleh orang tua di rumah dan tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung kepada anak, nah inilah. Jadi Ibu menyarankan perlu segera undang-undang yang melarang anak di bawah umur memakai medsos, begitu ya? Undang-undangnya sudah ada, Bang. Sudah ada. Iya, sudah ada PP Tunas. Di Indonesia banyak undang-undang nggak dilaksanakan. Pak Dharma gimana? Ya, komentar terakhir Bapak sebagai ahli pendidikan. Menurut saya yang harus ditumbuhkan sekarang adalah empati semua pihak. Karena tadi kita dengar dari Pak Andri bahwa yang datang baru kepala sekolah pun hari ini. Kejadian itu sudah minggu lalu. Artinya seperti itu, Bang. Sudah banyak sebenarnya yang datang ke rumah sakit. Hanya memang anaknya Bapak ini ada di ICU. Yang sudah menemui saya kepala sekolah, Kementerian HAM, sama Kementerian HAM, memang dananya ada. Dia datang menemui, Pak. Oke, tapi intinya saya kira empati. Kementerian HAM sama penyandang disabilitas. Pak Kapolri, Pak Mensos, tapi Gubernur belum datang. Sudah. Gubernur belum ketemu sama saya. Belum ketemu. Karena anaknya korbannya di ICU. Di ICU. Beda. Intinya apa, Pak? Tidak bisa ketemu. Intinya saya kira empati terhadap persoalan-persoalan sosial itu harus kita tumbuhkan. Karena menurut data yang dilansir oleh suatu koran nasional bulan lalu, di Indonesia itu ada 3 juta lebih anak yang hidup tanpa dampingi oleh orang tua. 3 juta lebih anak tanpa didampingi orang tua. Itu artinya kasus seperti ini sangat mungkin terjadi dan itu mungkin terlewat dari pantauan kita. Karena itu sebetulnya kita harus dorong bagaimana supaya model-model pendidikan kekeluargaan itu ditumbuhkan. Terima kasih. Pendidikan keluarga penting. Pak Susno, untuk membuat kasus ini terbuka, apa saran Bapak kepada penyidik? Bapak sebagai mantan Kabareskrim Mabes Polri. Penyidik harus mengkomunikasikan hal-hal yang memang harus menjadi konsumsi publik terhadap apa yang didapat. Dan juga penyidik harus menyerap informasi dari publik terhadap peristiwa ini. Misalnya bahwa ini tidak mungkin pelaku tunggal, bahwa ini penyidik harus mengungkap juga mengapa sampai si anak bermasalah dengan hukum ini sampai melakukan perbuatan demikian. Apa betul karena bullying, apa betul karena broken home, atau apa, supaya ini bisa diatasi. Karena apa? Sering sekali Bang Hotman, peristiwa bullying ini mengakibatkan sesuatu yang sangat-sangat menakutkan, mengerikan di sekolah. Sampai ada anak yang mau meloncat dari lantai 4 dan sebagainya, sampai ada beredar video akibat bullying, ditendang, dipukul dan sebagainya. Berarti ini terjadi di sekolah. Berarti ini kalau itu betul penyebab bullying, para guru, kepala sekolah khususnya harus hati-hati bahwa di sekolahnya ada bullying apa tidak ada. Untuk mengetahui itu, bukalah saluran laporan yang sifatnya cukup dengan WA tapi tidak diketahui siapa pelapornya. Siapa? Kenapa? Mungkin yang dibullying takut kalau dia melapor lalu baru gitu aja melapor, cengeng, cemes dan sebagainya. Nah, itu perlu dibuka. Mengenai
objek perluasan penyidikan pelakunya? Komentar saran Bapak apa? Ya harus harus diungkap gitu. Dari mana bahannya? Adakah yang melatih apa tidak? Baik ya. Melatih secara tutorial. Siapa yang menjual? Siapa yang menjual? Ya. Kemudian pernah diadukan uji coba apa tidak? Di mana dan sebagainya. Ya. Nah kemudian termasuk juga apakah kita yakin dia ini bisa lolos sedemikian rupa di waktu libur? Dia libur ini bisa masuk di sekolah itu. Jadi menurut Bapak kesimpulannya masih terlalu dini untuk menyatakan bahwa ini adalah pelaku tunggal. Iya. Jadi perlu diperluas termasuk terhadap bapaknya kenapa bisa nggak tahu dan pemasoknya. Iya, perlu diperdalam lagi. Jangan-jangan memang termasuk biaya Bang, karena untuk membuat 7 bom ini tidak cukup dengan uang rokok aja. Tidak cukup dengan uang rokok, sementara bapaknya hanya tukang masak, ibunya udah cerai, ya di luar negeri. Jadi diragukan kalau tidak ada yang memasuk biaya. Yang memasuk biaya. Oke, kita harus berakhir diskusi kita malam ini. Kesimpulannya adalah kepada para orang tua, terutama yang mempunyai anak masih anak di bawah umur, medsos Anda itu cobalah dialihkan fungsi. Ya, Anda di kantor jangan hanya WA selingkuhanmu, tapi biasakanlah anak dulu diperhatikan, udah pulang sekolah, habis itu Anda bebas nakal, tapi nakalnya dikit seperti Hotman Paris. Inilah Hot Room, sampai ketemu lagi setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Metro TV. Silakan. Ya. Kita berlomba cincin, Bu. Ya. Aku kalah bawa cuma satu kayaknya. Ada. Ibu Cassandra ini cantik, sampai sekarang masih cantik. Metro TV. Dipersembahkan oleh White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula, Nyaman diminum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.